Sekarang kamu bisa memunculkan pop-up Windows dengan mengklik tombol Home dan kamu bisa melakukan multitasking sambil menonton video analisa pagi tanpa berlangganan YouTube Premium. Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back again di Andy Kriston Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 26 Januari 2025, di mana kita berada dalam posisi weekend, menjelang libur panjang juga ya teman-teman. Jadi ya, kita akan coba untuk bahas dari sudut pandang kalender ekonomi terlebih dahulu. Teman-teman, hari Senin kita akan dapat beberapa sentimen data. Dari Cina akan ada Chinese Composite PMI. Kemudian dari Amerika Serikat akan ada rilis data New Home Sales di hari Senin. Ini market Cina menjelang mau tutup ya, karena akan ada perayaan Chinese New Year atau hari raya Imlek. Ya, jadi tahun baru Cina siap-siap bakalan bikin market Asia, khususnya dari Cina, Hong Kong itu bakalan off. Jadi mungkin kita akan kekurangan liquidity di market. Kemudian di hari Selasa kita akan dapat data terkait dengan Bank of Japan merilis data core CPI inflation. Lalu dari Amerika Serikat akan ada data consumer confidence untuk hari Selasanya. Hari Rabu itu masih dalam suasana libur perayaan Imlek. Kemudian akan ada rilis data juga terkait dengan crude oil inventory dari Amerika Serikat. Nah, event yang sangat penting itu baru muncul di hari Kamis. Hari Kamis ada FOMC meeting ya, Fed Interest Rate Decision atau keputusan suku bunga dari The Fed. Prediksinya sih suku bunga akan ditahan di 4,5% oleh The Fed. Kemudian dari Uni Eropa akan ada rilis data terkait dengan GDP. Ya, ini cukup penting untuk melihat seperti apa perkembangan perekonomian dari Uni Eropa. Kemudian ada data unemployment rate juga dari Uni Eropa. Amerika Serikat akan ada rilis data GDP juga di hari Kamis tersebut, teman-teman. Jadi waspada dengan volatilitas yang mungkin terjadi pada market. Ya, GDP dan juga initial jobless claim. Lalu di hari Jumat kita akan dapat rilis data penting dari Amerika Serikat, yaitu data PCE and Core PCE inflation. Data inflasi yang selalu dijadikan oleh The Fed sebagai acuan. Ini bakalan sangat penting untuk hari Jumat. Jadi Kamis dan Jumat event yang paling penting untuk minggu ini. Teman-teman, kalau kita perhatikan Bitcoin monthly report ya, itu Bitcoin naik loh 12%, tapi kok kayak nggak kerasa ya. Jadi ini cukup unik ya situasi yang terjadi pada market, especially di bulan Januari ini, termasuk Bitcoin gainnya lumayan bagus. Ya, dia udah naik sekitar 12%, tapi tidak diimbangi dengan pergerakan altcoin yang juga mengalami kenaikan. Justru malah altcoin terus mengalami tekanan impact daripada Bitcoin dominance yang mengalami kenaikan terus-menerus. Nah, di bulan Februari kita punya rekor yang cukup bagus, khususnya untuk pergerakan dari Bitcoin, di mana mayoritas ini kita bullish banget di bulan Februari. Semoga akan lanjut ya pergerakan positif pada Bitcoin, dan impactnya harapannya sih ke altcoin juga. Seperti itu. Tapi overall dari Bitcoin sendiri positif, cuma dari altcoin ya kurang perform. Itu beberapa rilis data. Sebelumnya aku mau informasikan dulu ya bahwa token dari Soso Value, sebuah platform data analitik especially untuk ETF dan juga crypto big caps, yang mana dia baru saja meluncurkan token, dan tokennya itu sudah bisa diperdagangkan di Gate.io. Sekarang sih kondisi tokennya sudah mengalami rally, teman-teman. Jadi ini sebuah berita yang bagus ya, salah satu platform analitik melisting token dan kebetulan bisa memberikan sedikit hiburan untuk kita yang trade di market. Nah, saat ini teman-teman bisa dapetin reward ya dari staking. Kalian punya USDT ataupun GT token di Gate.io. Caranya gimana? Caranya masuk ke menu, bentar. Kita bisa masuk ke menu launch, masuk ke launch pool. Di sini teman-teman bisa staking kalian punya GT token dan juga USDT. Ya, di staking teman-teman nanti akan dapat reward berupa token Soso. Gitu.
Periodenya terbatas, cuma 7 hari ke depan, jadi manfaatkan momentum bisa dapetin sekitar 800.000 token SOSO lewat staking 2 token ini. Ya, buat yang tertarik bisa cek link yang ada di kolom deskripsi untuk registrasi Gate.io dan link stakingnya. Oke, dari data SOSO Value, Bitcoin Spot ETF kemarin mendapatkan inflow lumayan banyak, 517 juta US dollar. Sementara itu dari Ethereum nggak terlalu signifikan ya, kecil-kecil aja ada inflow yang masuk 9,18 juta, jadi nggak terlalu besar. Beberapa data justru cukup rame dari produk ETF yang bakalan di-launching. New York Stock Exchange mengajukan proposal 19B-4 ya untuk mencantumkan dan memperdagangkan Grayscale Litecoin Trust. Ini sentimen bagus untuk Litecoin. Aku juga perhatikan Litecoin agak naik sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan altcoin yang lain ya. Ya 5%, 5,26%, meskipun nggak signifikan banget, tapi ini udah lumayan lebih baik daripada kebanyakan altcoin. Jadi sentimen bagus untuk Litecoin. Belum selesai sampai di sana, ada Solana ETF yang juga bakalan diluncurkan oleh Grayscale di New York Stock Exchange. Dan ini merupakan sebuah berita yang bagus. Ada Litecoin, Solana, satu lagi yang rumor-rumornya itu adalah XRP. Teman-teman boleh pantau 3 big caps tersebut karena berpotensi banget menjadi kunci ya yang namanya fase alt season di tahun ini ketika approval dari 3 ETF tersebut. Kemudian Fidelity sedang merekrut seorang principal blockchain engineer menurut postingan terbaru mereka, yaitu mereka akan mencari di orang yang bekerja di Solana. Ya, salah satu platform kripto terbesar. Oke. Jadi dari Fidelity sendiri buka lowongan gitu ya, buka lowongan memegang jabatan sebagai Principal Blockchain Engineer. Itu kualifikasinya sudah ada dan teman-teman yang mungkin punya kualifikasi boleh melamar ya. Siapa tahu bisa kerja sama Fidelity dan dapat informasi dari orang dalam tentang kripto. Kemudian juga ada berita terkait dengan virtual expanding to Solana blockchain. Ini merupakan salah satu sentimen yang bagus juga untuk virtual. Di mana Solana ini kan ekosistemnya banyak dari platform DEX, DeFi, dan juga project-project meme itu banyak yang juga disupport oleh Solana. Dan kebetulan virtual ini kan platform penerbit project AI ya atau AI agent. Dan ini bisa menjadi kolaborasi yang bagus sih untuk perkembangan dari virtual. Elon Musk dikabarkan bakalan exploring blockchain for governance efficiency dengan tujuan untuk cost cutting effort ya. Dia akan melakukan pemotongan biaya dan membuat semuanya lebih efisien dengan menggunakan teknologi blockchain. Jadi saat ini Elon Musk sedang melakukan research gimana dia bisa untuk memaksimalkan teknologi blockchain yang ada dan menggunakan blockchain sendiri sebagai bagian dari pada alat atau tools yang dipakai oleh Elon Musk guna untuk memaksimalkan cost seperti itu. Lalu ada berita yang lain datang dari Ethereum. Ethereum kabarnya akan melakukan upgrade di bulan Maret kalau nggak salah, kalau nggak bergeser ya targetnya. Jadi di kala penurunan performance dari Ethereum, memang sejak tahun 2024 itu rame banget diperbincangkan Ethereum bakalan melakukan upgrade lanjutan terkait dengan faktor-faktor yang menyebabkan Ethereum ini underperform dibandingkan dengan banyak project yang lain atau altcoin yang lain. Seperti itu dan sangat-sangat kita nantikan ya Ethereum menyelesaikan yang namanya Pectra upgrade yang akan membuat Ethereum melakukan improvement dari segi staking, efisiensi improvement ya dengan melakukan upgrade atau hard fork yang mereka akan kerjakan. Nah, ini rumornya di Maret itu. Semoga bisa menjadi sebuah awal yang baik untuk Ethereum ke depannya. Bulan Maret sebenarnya bulan yang cukup ngeri-ngeri gitu ya. Maret itu udah deket dengan April, Mei. Mei ini rawan banget longsor. Jadi saya sih lebih tertarik market bullish di kuartal 1 2025. Semoga sih momentumnya paling akhir di bulan
Maret kita udah bisa gain cuan di sini. Gitu. Teman-teman boleh pantau deh altcoin. Meskipun sekarang lagi nggak terlalu bergairah, tapi bulan Februari dan Maret kemungkinan bakalan sangat menarik. Ada approval terkait dengan beberapa produk ETF altcoin kayak Litecoin, XRP, dan juga apa tuh lagi satu Solana ya. Nah itu bisa menjadi sentimen yang bagus juga yang bisa mendorong market. Terus ada Jupiter, salah satu platform DEX yang ada di jaringan Solana dikabarkan mengakuisisi platform staking Moonshot. Ya ini menunjukkan bahwa Jupiter punya duit, mereka udah cuan banyak dan mereka melihat ada potensi ya untuk Moonshot, salah satu penyedia meme coin, meme coin apa sih namanya marketplace ya itu. Fear and Greed berada di posisi greedy, market masih sangat-sangat agresif, jadi ya market mungkin akan ada sedikit koreksi-koreksi dulu untuk bikin marketnya turun atau melandai. Senator Cynthia Lummis menjadi orang yang sangat penting di periode bull run kali ini sebab beliau sudah mengatakan bahwa Amerika akan menjadi pusatnya digital asset, tidak hanya Bitcoin tapi juga digital asset, aset digital which is itu crypto. Dan ekspektasi kita cukup gede nih sama Cynthia Lummis bisa membuat atau bisa membawa perkembangan kripto lebih banyak adopsinya atau diadopsi dengan kemudahan regulasi yang lebih baik. Kurang lebih seperti itu. Lalu gimana impact terhadap market? Bitcoin hari ini ya masih sideways, flat ya pergerakannya. Saya rasa ini konsolidasi yang cukup penting, konsolidasi yang sangat-sangat menentukan kemana arah ke depannya pada Bitcoin. Dari volume perdagangan Bitcoin cenderung turun, smart money-nya overall masih baik pada Bitcoin. Bitcoin dominance, sorry to say, masih dalam posisi level yang tinggi banget. Jadi untuk altcoin mungkin yang perform hanya beberapa saja. Itu. Ini Litecoin, XRP, Solana dipantau ya. Sementara untuk altcoin yang small cap, middle cap itu menurut saya belum bisa perform bagus sih. Belum bisa perform sangat-sangat eksponensial ya. Di posisi sekarang kebanyakan masih berfokus pada big caps-nya. Ya, terutama altcoin di top CMC, top 10 CMC. Gitu. Dari saya sih bullish untuk market, cuman beberapa ya, artinya market-market big caps dan juga Bitcoin dari outlook saya sih cenderung bullish. Mungkin akan menunggu setelah big caps ini naik atau rally, barulah altcoin dengan small cap ini bisa mendapatkan momentum yang lebih baik. Saya rasa sih harga-harga saat ini yang kalian lihat ini kemungkinan bakalan di break ya dalam posisi bullish. Tapi posisi bullish yang saya prediksikan atau bukan prediksi sih, yang saya lihat berdasarkan dengan pergerakan Bitcoin dan juga kripto yang belum terlalu bergairah ditambah Bitcoin dominance yang masih sangat tinggi ini adalah kenaikan-kenaikan yang tidak sampai all time high baru. Gitu. Jadi untuk mayoritas altcoin kemungkinan nggak akan sampai all time high baru. Jadi teman-teman yang udah punya barang, yang udah pengen banget exit, mungkin masih hold, perlu menunggu momentumnya. Seperti itu. Perlu nunggu momentum, perlu bersabar karena hanya butuh ya beberapa hari saja untuk market mengalami rally yang cukup signifikan. Itu udah bisa untuk bayar penantian kita selama beberapa tahun. Itu saya sih expect seperti itu pada market. Jadi untuk jangka pendek, mumpung kita udah deket bulan Februari dan mungkin probably sampai bulan Maret, semoga saja adalah momentum yang baik untuk market. Januari mungkin konsolidasi, masih harus bersabar sih untuk kita semua. Dari saya sih gitu aja ya buat market. Bitcoin kita nantikan apakah dia breakout atau dia breakdown. Kalau breakout harusnya dia bisa new all time high. Kalau breakdown waspadai kalau Bitcoin drop dari level 100.000 sebagai level konfirmasinya. Jadi update hari ini sekian aja, semoga bisa bermanfaat. Teman-teman kita punya komunitas diskusi di Telegram. Buat kalian yang punya Telegram yang pengen untuk join ya, bisa join. Di sini kita bisa berbagi banyak tentang informasi dan narasi terpopuler di market kripto. Gitu. Buat yang tertarik, linknya ada di kolom deskripsi. Sekian, akhir kata saya Andre. Makasih.